Tapi kabar baiknya ternyata Indonesia juga memenangkan gugatan melawan Eropa di WTO. Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini? Ya, memang ini justru harus ditindaklanjuti. Karena ini harus duduk bersama dengan kembalinya Uni Eropa. Tidak serta-merta begitu menang terus kemudian ekspor kita naik, tidak begitu. Mereka juga, ini kan masalahnya masalah biodiesel. Kalau kita melihat data kita ekspor ke Eropa, tahun 2023 Eropa untuk Uni Eropa ya, itu 3,7 juta ton total semua produk. Untuk biodiesel itu hanya 51.000, sudah kecil memang. Kemudian sampai dengan November 2024, ekspor kita ke Uni Eropa ini 2,8 juta ton. Untuk biodiesel bahkan hanya 29.000. Gitu. Jadi memang kecil sekali. Kemudian kalau misalnya ini menang kan biodiesel pun naik, tapi kan tidak serta-merta harus dibicarakan. Karena Eropa masih punya aturan lagi mengenai ILUC, Indirect Land Use Change, kan gitu. Jadi ini nanti kalau memang harus ada sertifikasi low ILUC misalnya, kan itu juga rumit. Itu biodiesel harus jadi tidak serta-merta, makanya perlu duduk bersama kembali dengan Uni Eropa gitu. Oke, mengamati dan juga mencoba mengkaitkan dengan tantangan yang ada di 2025, Pak Edi, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump menjabat kembali sebagai presiden di tengah kabar yang mana suku bunga dari Amerika Serikat yang juga belum tahu kapan akan dipangkas dengan ekspektasi pasar yang ada. Sebetulnya dikaitkan pula dengan kondisi prospek bisnis CPO di tanah air kita. Apakah Anda melihat akan ada penurunan kinerja di sana? Kalau saya melihat tidak terjadi. Karena gini, satu, minyak nabati itu memang minyak yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi minyak nabati itu bukan hanya minyak kelapa sawit. Banyak minyak nabati seperti minyak bunga matahari, rapeseed, ada canola, ada minyak kelapa, ada soybean kan gitu. Jadi itu. Nah, yang jadi masalah nanti bukan masalah itu, justru kita kalau melihat dari 2024 dan di akhir 2023 yang menjadi masalah justru harga minyak sawit ini sudah lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain, contoh dengan minyak bunga matahari dan minyak kedelai. Akibatnya negara-negara pengimport ini beralih, mereka sebagian mengalihkan untuk membeli minyak bunga matahari dan kedelai, sehingga ekspor kita pun menurun di tahun 2024 kalau dibandingkan 2023. Nah, seperti itu. Jadi itu nah, tinggal sekarang di kita seperti apa. Kalau kita melihat juga, kita ini juga terkena beban selain tadi ini. Ada 3 yang kita sekarang terkena beban di dalam negeri adalah pungutan ekspor, biaya keluar atau pajak ekspor, dan domestic market obligation. Ini semuanya kan biaya juga. Sekitar kalau sekarang ya sekitar hampir $150 per metric ton, 140-150 dolar per metric ton. Nah ini kan menjadikan mungkin dibandingkan negara tetangga menjadi kita tidak lebih kompetitif kan gitu. Nah ini yang nanti makanya perlu kita bicarakan lagi dengan pemerintah seperti apa. Tetapi di satu sisi memang kita tahu, tadi saya bilang dilematis bahwa ini dibutuhkan oleh pemerintah kan gitu. Menurut saya sih selama tidak mengganggu bisnis kita berjalan ya tidak ada masalah sebenarnya begitu. Oke, jadi memang sangat-sangat diperlukan duduk bersama dan mengkaji ulang apa yang juga menjadi titik tengah antara pelaku usaha dan juga regulasi pemerintah ke depan. Terima kasih Pak Edi telah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.